Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan bila rayah wa syukran bila nihayah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Sahabat Senyum Mandiri dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pertemuan kedua kali ini kita akan kembali membahas tema kurban, ya. Yang insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang orang-orang yang berhak menerima daging kurban. Sahabat Senyum Mandiri dimanapun Anda berada, bahwa para ulama 4 madhab berpendapat bahwa daging kurban ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ya'kulu sahibuhu wa ahlu baitihi, bahwa sebagian atau sepertiganya dibagikan kepada pemilik atau orang yang berkurban berikut dengan keluarganya. Kemudian yang kedua adalah yahdihi, ya, masya'a, ya, diberikan sebagai hadiah kepada siapapun, ya, baik itu kerabat-kerabatnya ataupun sahabat-sahabatnya ataupun teman-teman dekat yang lainnya, ya, atau orang sekitarnya yang orang-orang kaya termasuk, ya. Maka di sini orang kaya dapat menerima daging kurban sebagai bentuk apa? Hadiah, bukan sedekah, ya. Hadiah bukan sedekah. Sebagaimana para ahlul bait. Ahlul bait tidak boleh menerima sedekah, tetapi mereka boleh menerima hadiah. Nah, hadiah ini diberikan kepada siapa saja, orang-orang dekat ataupun orang-orang kaya di sekelilingnya, ini diperbolehkan untuk menerima daging kurban atas nama hadiah, bukan sedekah. Pertanyaannya, apakah diperbolehkan menerima hadiah adalah orang non-muslim? Maka ini adalah diperbolehkan sebagai bentuk apa? Syiar kita, syiar Islam. Bagaimana dengan memberikan daging kurban ini kepada non-muslim, kemudian mereka tersentuh dan kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah yatasaddaqu bihi. Ya. Bagian yang ketiga adalah disedekahkan kepada siapa? Imam Syafi'i menyebutkan lil fuqara wal masakin, untuk orang fakir dan miskin. Ya. Tetapi Imam Hanafi dan Hambali menyebutkan yatasaddaqu bihi, artinya untuk siapa saja atas nama sedekah, ya. Berarti bukan untuk orang kaya atau ahlul bait dan lain sebagainya. Maka korelasinya ini hampir mirip antara pendapat Imam Syafi'iyah, kemudian Hanafiyah dan Hanabilah. Ada perbedaan, yaitu pendapat Malikiyah, ya. Pendapat ulama Malik, ya. Ulama Malikiyah, ya. Apa perbedaannya? Ulama Malikiyah mengatakan ya'kulu wa yuwazzi'u ma syaa, ya. Jadi ulama Malikiyah berpendapat bahwa daging kurban itu merupakan hak milik orang yang berkurban. Dia mau memakan semuanya silahkan, atau mau membagikan juga silahkan, ya. Dia boleh memakan untuk dirinya sendiri semuanya, tidak apa-apa, atau memakan sebagian kemudian dibagikan sebagiannya lagi. Artinya pembagian daging kurban adalah hak dari pemilik kurban itu sendiri, atau orang yang berkurban itu sendiri. Saya sendiri lebih berpendapat bahwa daging kurban itu dibagi 3 untuk pemilik atau orang yang berkurban beserta ahlul baitnya atau keluarganya. Nah, di sini maksudnya sepertiga bukan berarti sepertiga dari daging, misalnya dagingnya adalah 600 kilo, ya, 600 kilogram. Maka kemudian daging ini dibagi sepertiga, artinya ahlul bait ataupun keluarga yang berkurban mendapatkan jatah 200 kg. Tetapi yang di sini dimaksudkan adalah secukupnya, mengambil jatah secukupnya untuk dirinya, keluarganya, ya, anak dan istrinya dan lain sebagainya, secukupnya yang dimampu, minimal yaitu 3 hari, ya. Atau dia bisa memakan selama 3 hari untuk memakan daging kurban itu. Jadi bukan berarti diberikan kepada orang yang berkurban sepertiganya, atau misalnya kalau 600 kilo berarti 200 kilo untuk
orang yang berkurban. Tetapi di sini adalah dia mengambil kurban secukupnya, tidak terlalu berlebihan, ya. Karena kurban ini adalah bagian dari syiar kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Artinya lebih fokus kepada fuqara dan masakin. Maka para ulama Imam Syafi'i mengatakan membagikan daging kurban untuk fakir dan miskin adalah wajib. Demikian pertemuan kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu li wa iyyakum wa barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.